Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aprilia dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang RPP ya, atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring dalam masa pandemi COVID-19. Di sini ada seperti satuan ya, kalian bisa lihat sudah ada gambarnya, jadi saya bacakan saja. Satuan pendidikan yaitu Min 1 Kota Jakarta, kelas atau semester 5 semester 2 ya, tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Nah, temanya yaitu daerah lingkungan tempat tinggalku. Lalu mata kuliahnya yaitu IPA Bahasa Indonesia, pelajaran 1 ya teman-teman. Alokasinya itu 1 hari. Nah, fokus pembelajaran itu Bahasa Indonesia. Nah, kalian langsung saja. Di sini ada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran ya. Jadi dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Maksudnya apa sih? Nah, jadi gini, misalkan guru itu menyuruh siswa ya teman-teman, menyuruh siswanya untuk membaca terus jadi habis membaca buku tersebut, lalu nanti si siswa akan disuruh untuk menceritakan kembali apa yang telah dibacanya gitu. Menceritakan kembali ya teman-teman. Misalkan gini, si A disuruh maju gitu ya, setelah membaca buku tersebut, lalu dia akan disuruh untuk menceritakan kembali kejadian yang ada di dalam cerita tersebut gitu. Lalu yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresi, intonasi tepat dan penuh percaya diri. Ya, maksudnya tuh jadi kalau misalkan kita misalkan kita sudah membaca lalu disuruh untuk menceritakan kembali isi buku tersebut, jadi kita harus tahu intonasinya, lalu pastikan ada gambarannya ya. Biasanya kalau anak-anak itu dia lebih suka membaca yang ada gambar-gambarnya gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa lebih bisa lebih membayangkan isi cerita tersebut gitu, isi cerita buku tersebut seperti itu gitu ya. Jadi yang tadi saya sudah bilang, jadi harus diceritakan kembali, tapi dia dengan ada bayangan gambar-gambar di buku tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar, anak-anak menarik dan mendorong ayunan, dan siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Jadi misalkan kita bercerita kembali isi buku tersebut, kita tuh harus menjelaskan dengan gerak-gerik kita, misalkan nih, atau tangannya yang bergerak gitu ya, atau seperti apa kita menceritakan apa yang kita lihat itu, kita harus menjelaskan dengan gerakan atau intonasi yang jelas ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita tuh harus mengucapkan intonasinya itu dengan jelas gitu. Nah, lalu yang B ini itu apa nih? Kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pendahuluan. Pembelajaran dimulai dengan salam menyapa dan menanyakan kabar peserta didik dan orang tua melalui WhatsApp group. Ya, jadi di masa pandemi COVID-19 ini banyak ya teman-teman, bukan hanya guru mahasiswa ya, dan orang pekerja pun yang kantor-kantor itu semua itu pasti di WFH juga ya teman-teman, jadi online. Nah, jadi kita berinteraksi antara murid murid dan guru itu sekarang
melalui online ya teman-teman, melalui daring online ya teman-teman, atau WhatsApp grup ya. Jadi di masa pandemi ini tuh kita lebih banyak memakan kuota ya teman-teman, daripada yang biasanya kita itu naik motor lalu tatap muka di kelas dengan teman-teman yang lain. Tapi sekarang ini kita belajar dengan online, yaitu melalui WA ya teman-teman, melalui WA group atau Zoom ya. Jadi kita itu pakai link gitu ya teman-teman. Lalu mengecek kehadiran peserta didik yang mengikuti pembelajaran itu melalui WA group. Iya benar, emang semuanya teman-teman. Kita itu sekarang di masa pandemi ini tuh kita lebih banyak melihat HP gitu ya teman-teman. Tapi rasanya tuh lebih enak tatap muka ya, daripada kita itu tidak tatap muka seperti ini, online gitu ya. Mendingan offline ya teman-teman. Jadi guru atau dosen itu dia mengecek mahasiswanya dengan apa? Oh iya, absen grup kayak gitu, atau Zoom ya. Ada kan aplikasi Zoom itu ya teman-teman. Jadi dosen atau guru itu melihat atau mengetahui anak mahasiswanya dengan Zoom atau WA group gitu. Nah, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum belajar dan memberi semangat untuk tetap aktif mengikuti pelajaran walaupun di tengah pandemi Covid. Ya rata-rata emang begitu ya teman-teman. Tadi saya udah katakan. Jadi ya mau gimana lagi itu ya, karena apalagi sekarang ini bukan pandemi aja ya teman-teman, tapi PPKM itu sekarang diperpanjang lagi gitu ya sampai tanggal 2 Agustus ya. Jadi kita jadi guru ataupun dosen pun misalkan dia mau belajar itu berdoanya lewat HP ya teman-teman, lewat Zoom atau lewat WA group gitu ya teman-teman. Pasti kalian juga sudah merasakan yang saat ini ya di masa pandemi Covid ini ya lebih banyak memakan kuota ya teman-teman. Dan pembiasaan membaca, menulis, mendengar dan berbicara itu pasti ada waktu ada waktunya gitu ya. Misalkan gurunya itu atau dosennya itu mengajar minimal itu 90 menit atau berapa menit gitu ya teman-teman, atau dari jam 10 sampai jam 11 seperti itu kan. Lalu selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu guru menjelaskan sekitar materi yang akan diajarkan. Ya maksudnya tuh misalkan guru itu mengajar mata kuliah manajemen misalkan, jadi ya cukup manajemen aja yang dibahas gitu. Jadi cukup seputaran manajemen produksi kayak gitu, ya itu aja yang diajarkan. Seperti itu misalkan bahasa Indonesia atau PPKN ataupun agama, ya sekitar itu aja, cukup satu pelajaran atau mata kuliah aja gitu ya kan. Jadi terus lalu si siswa membaca cerita asal mula Talaga Warma di dalam hati. Selanjutnya dengan bimbingan guru dan doa dan orang tua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam buku siswa. Maksudnya apa ya? Oh ini tuh maksudnya, jadi si siswa habis membaca ini kan judulnya ya teman-teman, judulnya itu cerita ini ya yang bisa kalian lihat ini. Terus nanti orang tua itu akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku siswa tersebut gitu. Mungkin seperti perlombaan mungkin ya teman-teman. Nah, sesudah selesai dijawab pertanyaan pada materi bahasa Indonesia dengan bantuan orang tua, siswa diajak mengamati gambar anak ya, menarik dan mendorong ayunan. Oh maksudnya itu yang tadi itu ya teman-teman. Jadi setelah bercerita misalkan sudah dijawab oleh orang tuanya, pertanyaannya sudah dijawab, jadi si
siapa nih siswa ini ya mengamati itu maksudnya itu melihat gitu ya, berpikir oh ini gambarnya seperti ini gitu ya, dan siswa diminta menjawab pengertian gaya dan gerak. Nah diminta maksudnya disuruh menjelaskan gerakan itu seperti apa gitu ya teman-teman. Lalu di sini kegiatan penutup 1 itu siswa mampu mengirimkan hasil tugasnya melalui WhatsApp. Jadi rata-rata ya di masa pandemi COVID ini itu misalkan mahasiswa atau murid itu dikasih pertanyaan atau soal-soal lainnya lah ya, itu nanti jawaban itu dikirim ke WA group gitu di masing-masing mata kuliah atau mata pelajarannya gitu ya teman-teman. Jadi harus mengirimkan lewat WA group, nih Bu saya sudah atas nama ini, misalkan absennya nomor segini gitu. Jadi harus mengirim tugas itu melalui WhatsApp group sekarang itu, beda sama dulu ya. Jadi sekarang di masa pandemik ini tuh lebih banyak kita tuh untuk melihat HP seharian penuh gitu ya teman-teman. Lalu di sini juga ada guru memberikan penguatan tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ya di masa pandemi COVID-19 ini kita harus banyak-banyak minum vitamin, terus pola makan tuh harus dijaga gitu ya. Terus abis gitu banyakin olahraga, terus minum air putih atau air hangat juga ya teman-teman ya, soalnya di musim seperti ini rentan terkena penyakit gitu teman-teman. Karena di masa pandemi COVID ini memang sudah banyak ya teman-teman, dari guru ya, dari saudara sudah banyak yang terkena gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa ataupun murid, kita tuh harus mematuhi protokol kesehatan ya, dengan jaga jarak, pakai masker, lalu mencuci tangan dengan bersih. Lalu guru menyuruh siswa berdoa masing-masing melalui WhatsApp group ya. Jadi setelah kita, kalau misalkan pelajaran itu sudah selesai ya, kita harus menutup pelajarannya atau menutup isi mata kuliah atau mata pelajaran tersebut itu dengan salam ya teman-teman, dengan doa juga seperti pembukaan gitu. Maaf teman-teman, tadi ada suara tukang ini lewat ya. Ya baik, jadi setelah pelajaran itu sudah selesai, kalau sudah dikumpulkan pelajaran itu melalui WhatsApp group ataupun kita melalui link Zoom ya, itu kita baca doa ya teman-teman. Nah yang D itu penilaian ya, penilaian pengetahuan jawaban soal yang dikirim via WA pribadi guru. Nah penilaian sikap, disiplin, tanggung jawab, dan semangat mengerjakan tugas. Penilaian keterampilan yaitu kinerja siswa di rumah. Jadi misalkan kita responnya dari guru itu tidak ada di grup, ya udah kita melalui chat pribadi di WA grup WA pribadi guru aja ya teman-teman, kayak gitu. Jadi misalkan mau mengerjakan tugas lalu sudah selesai gitu ya, nah ya udah kita kumpulkan di guru gitu, tapi tetap melalui WA ya teman-teman, tidak langsung, tapi mengirimkannya dengan link ataupun di foto seperti itu. Nah baru kita guru itu tahu, dan guru itu akan menilai kinerja siswa di rumah seperti itu ya teman-teman. Nah itu saja penjelasannya RPP di masa pandemi COVID-19. Seperti ini RPP-nya, yang RPP perencanaan pembelajaran maksudnya
Ini RPP-nya seperti ini yang saya sudah jelaskan ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah dengan kata-kata yang sudah saya jelaskan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi